Prakarya. Tadi sebelumnya sama siapa? Rio. Oh, Mister Rio. Iya. Oke, kita mulai. Nah, bisa lihat semuanya ya? Kalian juga kan sudah punya ya untuk modulnya. Ini kita pelajari, nanti selengkapnya bisa dilihat di modul. Ya. Nah, kita mau belajar yang modul pertama yaitu berani berwirausaha. Nah, untuk kalian ini apakah sudah pernah berwirausaha atau dagang atau yang lainnya? Belum. Belum. Pernah. Pernah. Kalau Rangga, usaha apa nih? Jualan nasi bakar. Oh, jualan nasi bakar. Di mana? Jualan di Permata. Oh, biasanya sore-sore ya? Sore-sore apa pagi-pagi tuh? Yang suka. Dari siang. Oh, dari siang. Dari siang sampai malam. Oh, gitu ya, ya, ya. Iya sih, emang di situ mah banyak banget ya yang jualan ya, Rangga. Iya. Iya. Oke, nah betul. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah berani berwirausaha. Nah, seperti Rangga nih, Rangga sudah mulai berwirausaha. Nah, di sini kita belajar untuk mengenai pengertiannya dulu ya, pengertian dan sejarahnya wirausaha. Nah, menurut kalian wirausaha itu seperti apa sih? Wirausaha proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan. Iya, betul, betul sekali. Nah, wirausaha yaitu adalah kan kita visinya itu ada untuk proses inovatif, berinovasi, mencari peluangnya. Nah, prosesnya ini dan akhir-akhir dari wirausaha ini pastinya terciptanya usaha baru yang kalian inginkan. Adapun kondisi resiko, pastinya kan kalau untuk usaha pasti ada resikonya, entah itu resikonya untung ataupun rugi. Nah, itu yang kita pasti akan terjadi di dalam usaha tersebut. Gitu. Untuk wirausaha adalah ada kata wira dan usaha. Nah, wira ini dapat diartikan sebagai kesatria, pejuang, pahlawan ataupun gagah berani. Wira, perwira ya, seperti perwira. Nah, sedangkan usaha ini adalah bekerja atau melakukan sesuatu. Berarti kita adalah kalau wirausaha yaitu pejuang untuk melakukan sesuatu yang baru di kehidupan kita. Gitu. Nah, wirausaha dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggrisnya tuh entrepreneur. Kita melakukan kewirausahaan entrepreneur. Nah, ada lagi diperkenalkan oleh Richard Cantillon pada tahun 1755. Nah, yang digunakan oleh pakar ekonomi yaitu J.B. Say. Nah, untuk menggambarkan pada pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya ekonomis di tingkat produktivitas yang rendah ke ekonomis ke tingkat lebih tinggi dan menghasilkan banyak lagi. Nah, untuk kewirausahaan juga meluangkan bersifat kreatif dan inovatif.
Untuk kewirausahaan ini, kita harus mempunyai jiwa kreativitas atau kita harus kreatif dalam wirausaha ini dan harus mempunyai inovasi-inovasi baru gitu. Dan kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda. Nih ada menurut para ahli, ada yang tadi Richard Cantillon itu mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri atau seorang wirausahawan memberi barang saat ini pada harga tertentu. Misalnya kita membeli barang nih dan kita akan menjual kembali pada masa yang akan datang dengan harga yang ditentukan oleh penjualnya itu. Ada lagi menurut Penrose pada tahun 1963. Kegiatan wirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang dalam sistem ekonomi dan adapun menurut ahli-ahli yang lainnya bisa dilihat ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa wirausaha itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat nilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses gitu. Nah, untuk Rangga sama Suni nih ya, apabila mau berusaha, maunya untung atau rugi? Apa, Miss? Kalau untuk berusaha maunya untung atau rugi? Untung, Miss. Iya, betul. Nah, memang untuk usaha juga kan pasti kan untuk menambah ekonomi kita, ataupun kalau misalnya sudah besar, usahanya sudah besar nih, untuk menjadi peluang pekerjaan untuk orang lain juga gitu. Nah, di sini ada juga menurut wirausahaan adalah seorang inovator yang mempunyai inovasi yang pembaruan yang mengimplementasikan perubahan-perubahan dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Nah, di sini ada nih kombinasi dalam bentuk baru. Yang pertama, mengenalkan produk baru dengan kualitas yang baru, menciptakan produk yang baru gitu. Yang kedua, memperkenalkan metode produksi baru, membuka pasar yang baru, memperoleh pasokan baru dari bahan atau komponen baru, dan menjalankan organisasi pada suatu industri. Nah, orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan kita sebut wirausahawan. Nah, itu. Nah, seperti saya nih, saya adalah salah satu wirausahawan. Di rumah saya mempunyai toko sembako, ataupun saya juga punya usaha di bidang jasa juga, yaitu seperti menghias parsel, seserahan parsel gitu. Nah, seperti Rangga juga kita bisa sebut sebagai wirausahawan, yaitu penjual nasi bakar. Oke, nah mengapa seorang wirausahawan atau entrepreneur itu mempunyai cara pikir yang berbeda dari manusia umumnya, yaitu karena mereka mempunyai inovasi atau motivasi, ya mereka juga mempunyai panggilan diri untuk melakukan hal yang lainnya di luar pekerjaannya atau di luar kegiatan dia sekarang,
Nah, terus mempunyai persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai dan sikap perilaku sebagai manusia unggul yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi gitu. Nah, di sini ada salah satu contohnya nih, yaitu wirausahawan yang sukses di Indonesia, yaitu Bob Sadino. Nah, kita lihat di sini ada perjalanan hidup dari Om Bob Sadino. Nah, Om Bob Sadino yaitu kita bisa mengambil hikmahnya atau dipetik hikmahnya dari perjalanan hidup Om Bob Sadino. Nah, yang pertama yaitu mempunyai sifat periang dan ramah kepada semua orang. Kita sebagai pengusaha, sebagai wirausahawan, kita harus mempunyai sifat yang periang dan peramah kepada seluruh orang. Nah, ini Om Bob ini. Om Bob ini salah satu pengusaha yang selalu periang dan ramah. Om Bob ini lahir di Kota Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Nah, udah lama sekali ya berarti ya. Nah, terus udah tua sekali berarti ini Om Bob ini. Nah, Om Bob ini adalah pengusaha pembisnis yang sukses. Pengusaha pembisnis yang sukses dan hanya seorang lulusan SMA saja. Nah, banyak pengusaha juga di Indonesia yang memang untuk jenjang sekolahnya dia itu hanya lulusan jenjang sekolah SD atau SMP atau SMA, bahkan yang tidak sekolah, dia bisa sukses meraih usahanya, gitu, sukses dalam usahanya. Ini salah satunya adalah Om Bob Sadino. Nah, Om Bob ini adalah orang yang suka periang, jadi dia dikenal di teman-temannya, di orang sekitarnya adalah periang. Om Bob ini melakukan perjalanan dari kota, perjalanan keliling dunia, dan akhirnya dia singgah di Belanda, bekerja di Jakarta Liot di kota Amsterdam. Dikarenakannya sifatnya yang periang dan ramah, cukup mudah untuk mendapatkan pekerjaan di sananya, dan juga cukup mudah untuk mendapatkan teman. Gitu. Yang kedua, Om Bob ini juga mempunyai niat dan bertindak, langsung bertindak. Itu jangan cuma kita orang kalau sudah punya niat, lakukan dengan action atau tindakan gitu. Kalau cuma niat aja nih ya, kalau cuma untuk niatnya aja, itu tidak akan terjadi. Niat nih mau buka usaha ini, tapi nggak ada tindakannya, tidak akan terjadi usahanya tersebut. Oke. Kita lanjut lagi. Om Bob mempunyai niat dan langsung bertindak. Pada tahun 1967, Om Bob beserta keluarga kecilnya memutuskan untuk kembali ke negara Indonesia dan membawa juga mobil-mobilnya dari hasil dia bekerja yang di Belanda itu. Nah, waktu itu Om Bob juga langsung bekerja menjadi karyawan di PT Unilever. Nah, Unilever menjadi karyawan salah satu PT Unilever, dan terus Om Bob karena keinginan yang kuatnya, dia memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya dan membuka usahanya sendiri. Jadi sudah punya niat dan langsung memutuskan
membuka usahanya sendiri. Yang pertama yaitu bisnisnya adalah membuka jasa penyewaan mobil. Mobil yang dipakai apa? Yang dipakai ya mobilnya dia sendiri, yang dia punya sendiri. Dia sewakan mobilnya dan dia pun juga menjadi sopirnya gitu. Nah, seketika niatnya dan keinginannya terlintas untuk melakukan. Nah, terus walaupun dia tidak tahu nih bagaimana perjalanan selanjutnya, tetapi tindakan yang dilakukan adalah benar dan mengiringnya ke arah yang menjadi masa depan yang cerah. Nah, gitu. Belum tentu kan apabila dia tetap menjadi karyawan, masa depannya akan begitu-begitu saja. Nah, kalau dia menjadi pengusaha, kalau dia terus berjuang, kalau dia terus melaksanakannya dengan baik, dan akan mendapatkan keberuntungan yang lebih. Yang ketiga, mau mendengar pendapat dari dan saran orang lain. Itu salah satu hasil, salah satu motivasi itu. Salah satu yang harus dilakukan oleh pengusaha atau wirausahawan adalah mau mendengar pendapat orang lain. Contohnya nih, apabila kamu usaha makanan seperti bakso gitu ya, menurut kamu bakso kamu sudah bakso yang paling enak. Terus adalah saudara atau teman yang membeli bakso. Dia ngasih saran, ngasih kritik gitu dengan baik. Nah, bakso kamu kurang ini, harusnya tambahin ini. Bisa, kita harus mendengar dulu pendapatnya dan terus kita pikirkan kembali apakah itu bisa kita laksanakan, kita ubah kembali gitu. Nah, salah satu bisa keberhasilan kita menjadi seorang wirausahawan. Nih, pada suatu hari Om Bob mengalami kecelakaan dan akhirnya membuat mobil kesayangan tersebut rusak parah. Nah, karena biayanya banyak, ya, terus jadi sahabatnya yang bernama Sri Mulyono Herlambang menyarankan kepada si Om Bob tersebut untuk memelihara ayam. Nah, dari saran tersebut Om Bob diberi sahabatnya 50 ekor ayam ras. Ternyata hal yang memelihara ayam itulah dia berpikir kalau ayam yang dipelihara saja mampu berjuang dengan kuat mempertahankan hidupnya, tentu saja manusia juga harus lebih baik untuk berjuang. Dimulainya untuk pengusaha menjadi peternak ayam. Om Bob. Nah, sebuah keberuntungan besar dikarenakan mau mendengar dan melakukan pendapat orang lain, membuat Bob Sadino menempuh perjalanan yang berbeda. Terkadang pendapat orang lain atau dari seorang sahabat yang menyayangi bisa membuat menuju perjalanan yang sukses. Nah, kita juga harus memiliki jiwa yang rendah hati dan mau mendengar saran orang lain. Yang ketiga, yang keempat, melayani dengan hati tulus. Setelah itu, Bob Sadino beserta istrinya memulai untuk menjual telur dan hasilnya itu diedarkan atau dijual di perumahan yang ada di sekitarnya. Walaupun pastinya kalau orang jualan banyak yang banyak yang menghina atau yang mencaci dari pembeli-pembeli. Bob Sadino tidak pantang menyerah untuk selalu berjualan
Gitu. Tetap semangat untuk selalu berjualan. Nah, dari hal tersebut, dari kejadian tersebut, Om Bob pun belajar kembali, memotivasinya kembali bahwa dalam perjalanan suatu bisnis, hal yang terpenting adalah pelayanan yang baik kepada konsumen. Yang kelima, yaitu memiliki pemikiran bahwa untuk meraih kesuksesan tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, usaha Bob Sadino mulai berkembang dan merambah ke bisnis agrobisnis, yaitu menjadi penanam sayur-sayuran, terus juga menggandeng para petani untuk memasak kebutuhan sayur-sayuran. Berkembanglah dan mendirikan Krem Food gitu, yang menyediakan aneka macam sayur mayur dan daging. Filosofi tentang kesuksesan mengatakan bahwa sukses tidaklah dapat diraih dengan mudah seperti membalikan telapak tangan. Nah, tetapi kesuksesan bisa diraih dengan proses yang dihadapi kepada kegagalan dan mau terus berulang-ulang kembali melakukan proses tersebut dan tidak pantang menyerah. Gitu. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah enggak. Nah, oke. Kita lanjut ya. Ya. Nah, yang kedua yaitu pantang mundur. The entrepreneur. Nah, karakteristik kewirausahaan atau ciri-ciri seorang kewirausahaan. Menjadi wirausahawan yang berhasil harus memiliki karakteristik yang tangguh dan memiliki inovasi. Inovasi adalah pembaruan-pembaruan ya. Sekali karakteristik yang dapat diungkapkan. Nah, yaitu karakteristik memiliki motif berprestasi tinggi. Seorang wirausahawan seorang wirausaha selalu berprinsip bahwa apa yang dilakukannya merupakan usaha optimal Untuk dan memastikan hasil kinerjanya yang maksimal. Nah, seorang wirausaha itu melakukan sesuatu hal tidak secara asal-asalan. Kita harus matang-matang nih. Nah, sekalipun hal tersebut dapat dilakukan oleh orang lain, walaupun usaha kita sama orang lain, tetapi kita tidak boleh asal-asalan. Nilai prestasinya merupakan hal yang justru dibedakan antara hasil karyanya dengan karya orang lain. Gitu. Yang kedua, memiliki perspektif ke depan, arah pandangannya ke depan. Nah, perspektif seorang wirausaha akan dapat membuktikan apakah ia berhasil atau tidak. Nih. Nah, salah satunya nih Sony Sugema, yaitu tokoh wirausaha yang sukses melalui lembaga bimbingan belajar mampu menangkap berbagai peluang di masa depan dan menerapkan moto The Fast Solution yang sebelumnya tidak langsung dipercaya. Iya, Telah dicoba menjadi populer di mana-mana. Nah, yang ketiga yaitu memiliki kreativitas tinggi. Nah, harus memiliki kreativitas tinggi. Memiliki daya kreasi dan inovasi. Nah, kita kan di sini pasti banyak. Kita mau usaha ini nih, tapi yang lainnya sudah bisa, sudah pernah.
sudah punya usaha seperti ini, kita harus memikirkan kembali inovasi apa yang kita mau dengan bahan-bahan yang sama, tapi kita harus punya kreativitas yang lainnya biar tidak sama yang lain. Gitu. Yang keempat, memiliki sifat inovasi tinggi. Seorang wirausaha harus segera menerjemahkan mimpi-mimpinya menjadi inovasi untuk membangun bisnisnya. Nah, tujuan hidup merupakan fondasi bangunan hidup dan bisnis, maka inovasi dapat diibaratkan sebagai pilar-pilar yang menunjang keutuhannya hidup dan bisnis. Punya inovasi yang tinggi. Yang kelima, memiliki komitmen terhadap pekerjaan. Nah, menurut Sony Sugema yaitu terhadap 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha yang sukses: mimpi, kerja keras, dan ilmu. Kita yang pertama mempunyai mimpi, lalu kita wujudkan menjadi kerja keras. Nah, dan kita barengi dengan ilmu. Ilmu disertai kerja keras, namun tanpa mimpi bagaikan perahu yang berlayar tanpa tujuan. Nah, tujuannya apa yang terakhir? Apakah ingin punya duit sendiri, atau tujuannya yang lainnya, atau mempunyai toko-toko yang besar? Gitu. Seorang wirausaha harus menancapkan komitmennya yang kuat dalam pekerjaannya, karena jika tidak akan berakibat fatal terhadap segala sesuatu yang telah dirintisnya. Nah, kita harus mempunyai komitmen agar tidak berhenti di tengah jalan. Yang keenam, harus memiliki tanggung jawab. Yang ketujuh, memiliki kemandirian. Yang ke-8, memiliki keberanian menghadapi resiko. Segala sesuatunya pasti punya resiko. Salah satunya adalah berwirausaha. Resikonya kita bisa bangkrut, kita bisa tidak balik modal, ataupun tidak walaupun kita mempunyai resiko tersebut, itu adalah sebagai pembelajaran kita. Kita harus terus berproses apa yang kurang dalam usaha kita dan kita perbaiki lagi. Nah, seorang wirausaha harus berani menghadapi resiko. Semakin besar resiko yang dihadapinya, semakin besar pula kesempatan untuk meraih keuntungannya. Berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan kunci awal dalam dunia usaha, karena hasil yang dicapai akan proporsional terhadap resiko yang akan diambil. Yang ke-9 yaitu selalu mencari peluang. Seorang wirausaha sejati mampu memiliki sesuatu dalam perspektif atau dimensi yang berlainan pada satu waktu. Nah, mencari peluang yang bagus di sekitar lingkungan. Salah satunya selanjutnya yaitu sini ada nilai-nilai hakiki kewirausahaan yang dikemukakan oleh Andreas A. Dananjaja pada tahun 1986, yaitu dalam sistem nilai manajer terdapat 2 kelompok nilai, yaitu
sistem nilai pribadi. Yang kedua, sistem nilai kelompok atau organisasi. Dalam sistem nilai pribadi terdapat 4 sistem nilai, yaitu nilai primer pragmatis, nilai primer moralistis, nilai primer efektif, dan nilai baruan. Nah, dalam kewirausahaan, sistem nilai primer pragmatis tersebut dilihat dari watak, jiwa, dan perilaku. Misalnya, selalu bekerja keras, tegas, mengutamakan prestasi, keberanian, dan bisa mengambil resiko. Itu. Ada nilai moralistik, yaitu meliputi keyakinan atau kepercayaan diri, kehormatan, kepercayaan, kerjasama, kejujuran, keteladanan, dan keutamaan. Nah, penerapan masing-masing nilai sangat bergantung pada fokus dan tujuannya masing-masing. Di sini ada beberapa ciri yang terdapat beberapa nilai hakiki yang terpenting dari kewirausahaan, percaya diri. Yang pastinya kita harus percaya diri kalau mau berusaha. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasilnya. Nah, pastikan seorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasilnya adalah orang yang mengutamakan nilai-nilai, motif berprestasi, berorientasi pada laba dan ketukunan, dan ketabahan, tekad kerja keras, mampu mempunyai dorongan kuat, energi, dan berinisiatif. Ya, itu berinisiatif yang selalu ingin mencari dan memulai sesuatu. Nah, dalam wirausaha, peluang hanya diperoleh apabila terdapat inisiatif. Nah, inisiatif ini diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman selama bertahun-tahun, dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir, dan semangat berprestasi. Inisiatif pastinya sama seperti tadi, harus berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, dan berorientasi ke masa depan. Yang berorientasi kepada masa depan yaitu memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kedepannya mau bagaimana? Kuncinya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada pada saat ini. Ya, meskipun resikonya ya mungkin terjadi karena kita melakukan yang baru. Nah, harus tetap sabar dan tabah untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaruan masa depan. Tuh, pastikan entah itu setiap harinya atau setiap minggu, setiap bulan, pasti kita banyak pembaruan, apalagi di dalam bisnis. Nah, salah satunya bisnis makanan atau kuliner. Nah, sekarang ini banyak sekali makanan yang macam-macam gitu, pembaruan ataupun makanan yang sudah lama, sudah sudah tidak terlihat, sekarang ada kembali gitu. Salah satunya seperti apa ya? Pengusaha telur gulung ya. Sudah lama tuh. Saya temuin itu sejak SD tahun berapa ya? 2000-an ya. Sejak SD. Nah, sekarang diviralkan kembali, banyak lagi yang menjual telur gulung. Oke, yang selanjutnya
itu ada keorsinil, orisinil ya, orisinili, keorisinilan. Nah, atau apa namanya tuh? Orisinilan, keaslian. Nah, nilai inovatif, kreatif, dan fleksibilitas merupakan unsur-unsur keorisinilan seseorang. Nah, dengan ciri-ciri tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun caranya tersebut sudah cukup baik. Selalu mencoba dengan dengan hal-hal yang terbaru. Selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya dan selalu ingin tampil beda atau memanfaatkan perbedaannya biar tidak sama dengan yang lainnya. Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pastinya usaha itu, wirausaha itu ada yang mencapai keberhasilan dan ada juga yang mencapai kegagalan. Entah itu dia mau kembali berjuang, berproses kembali, ataupun dia menyerah dalam usahanya tersebut. Oke. Marilah kita cermati ciri-cirinya, yaitu motif berprestasi tinggi. Yang kedua, perspektif masa depan. Nah, sukses adalah sebuah proses, bukan tujuan. Yang diinginkan, apa yang kita usahakan, idam-idamkan, impikan, inginkan, dan cita-citakan harus memenuhi syaratnya. Harus sesuai dengan kemampuannya kita. Nah, perspektif harus jelas. Terus harus terukur. Nah, harus terukur dan dapat dihitung dan tercapai. Harus dicapai, jangan hanya angan-angan. Sesuatu yang tidak mungkin tercapai dengan kemampuan kita, harus sesuai dengan kemampuan kita. Berbasis realita, yaitu berdasarkan realitas yang ada dan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, dan mempunyai waktunya, memiliki jangka waktunya tertentu, misalnya berapa lama dan kapan harus tercapainya. Nah, arah pandangan wirausahawan juga harus berorientasi kepada masa depan, dan keberhasilan atau kegagalan wirausahawan akan dapat dilihat dari aspek perspektif ke depannya. Oke, kita dengarkan azan dulu ya, sambil istirahat sebentar.
Oke, alhamdulillah. Kita mulai kembali sedikit lagi. Nah, pastinya dalam usaha ada kegagalan-kegagalan. Nah, di sini kita untuk mengetahui karakteristik kegagalan dalam wirausaha dapat dicermati, yaitu yang pertama, kurangnya dana untuk modal. Modalnya sudah ada nih. Nah, modalnya sudah bisa untuk melakukan usaha, tapi masih kurang. Nah, yang kedua itu kurangnya pengalaman dalam berbisnis. Berikan suatu jabatan kepada ahlinya. Kita harus belajar dulu kepada ahlinya dalam usahanya, usaha yang kita mau geluti. Nah, terus kita menanyakan apa saja yang harus dilakukan dalam usaha tersebut. Kita cari tahu, kita sharing kepada ahlinya. Habis itu baru kita lakukan usahanya. Yang ketiga, tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Yang keempat, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang digeluti atau yang diteliti. Jadikan usaha ini adalah hobi. Jadi hobi yang mendapatkan keuntungan itu akan berjalan dengan baik dalam usaha. Nah, di sini juga ada sebab-sebabnya dalam kegagalan menjalankan usaha. Yang pertama itu kurang ulet dan cepat putus asa. Yang kedua itu kurang tekun dan kurang teliti dalam pembelian, dalam laporan keuangannya itu kurang tekun dan teliti, dalam pelayanannya. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Yang keempat, kemacetan. Kemacetan itu seperti terhambatnya untuk pembelian barang-barang misalnya. Yang kelima, pelayanannya yang kurang baik. Nah, pelayanan yang harus diterapkan yaitu yang harus yang baik, yang ramah kepada seluruh konsumen dan seluruh pembeli. Yang keenam yaitu tidak jujur dan kurang sekatan. Yang ketujuh, kurang inisiatif dan kurang kreatif. Yang kedelapan, kekeliruan dalam memilih lapangan usaha, menyamakan perusahaan sebagai badan sosial. Nah, kenapa? Karena kita kan berbisnis. Nah, kita juga harus memikirkan keuntungannya, kita juga harus memikirkan pengeluarannya, pendapatnya. Jadi kita harus lebih irit. Itu nggak bisa kita bagi-bagilah kepada
seperti badan sosial gitu. Yang ke-10, banyak pemborosan dan penyimpangan. Harusnya beli ini, jadinya beli ini dan ini. Nah, itu namanya pemborosan. Harusnya belinya cuman satu box, jadinya beli 2 box atau banyak. Nah, itu salah satu pemborosan. Yang ke-11, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Nah, yang ke-12, sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Nah, ini adalah salah satu hal yang terpenting sih dalam menjalankan usaha. Kita harus mempunyai batasan-batasan. Ini punya pribadi atau ini punya perusahaan. Apabila kita campur semuanya, nah, kebanyakan keambilnya untuk ke pribadi gitu. Jadi untuk usahanya sudah habis diambil oleh pribadi. Jadi kita harus punya tempatnya sendiri-sendiri untuk yang pribadi dan untuk yang perusahaan atau untuk usahanya. Yang ke-13, mengambil kredit tanpa pertimbangan yang matang. Nah, banyak sih yang terjadi seperti ini. Kita ambil untuk misalnya ambil salah satu barang nih, kredit. Nah, kita tidak mempertimbangkan apakah laba kita atau keuntungan kita cukup nggak nih untuk bayar kreditannya, cukup nggak nih untuk menjadi keuntungan kita gitu. Yang ke-14, memulai usaha tanpa pengalaman dan modal pinjam. Nah, pastinya kan ada yang mau usahanya dia tanpa pengalamannya, yuk kita buka ini langsung gitu. Tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman, langsung buka, itu adalah salah satu penyebab kegagalan. Dan modalnya pinjam pula. Nah, pinjam kan harus dibalikin ya. Nah, itu juga salah satunya. Banyak piutang ragu-ragu dan kekeliruan menghitung harga pokok. Nih, ini kita harus hitung nih, harga pokok itu kan harga kita beli. Harga kita beli berapa, dan kita juga harus menghitung harga kita jualnya juga berapa. Itu harga yang dikeluarkannya berapa dan kita dapatkannya berapa. Nah, itu kita sudah selesai di modul ini. Nah, tadi sudah mempelajari pengertian, sejarah wirausaha, ciri-cirinya, keberhasilan dan kegagalan dalam usaha. Oke, kali ini ada yang mau bertanya? Insya Allah Seni enggak nanya. Oke, untuk Rangga? Rangga mau nanya enggak? Jelas, Miss. Oke. Jelas. Ya. Kita kali ini satu modul ya, karena sebenarnya banyak modulnya kita dalam 1 tahun ini. Nah, tapi untuk kali ini satu aja, besok kita mau 2 modul ya. Sampai ketemu bulan depan. Untuk soalnya itu saya share ke grup atau bagaimana? Iya, share aja ke grup. Oh, ya udah. Grup aja, Miss. Ya, oke deh. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke, boleh leave grup ya, leave Zoom ya. Udah ya? Iya, sudah.